Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di pembahasan Nahwu ya, Al-Muyassar. Sekarang masuk ke halaman 13 ya teman-teman. Nah, dilihat ya tabelnya. Nah, di sini kan ada ya al-asma, al-ismul mufrad, al-musanna, lalu jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, al-asmaul khamsah, al-maksur, al-manqus, sama yang kemarin pembahasan terakhir ya, al-ismul ladzi la yansharif ya. Sekarang kita perhatikan satu-satu ya. Di sini ada isim. Al-asma artinya kan isim-isim. Yang pertama isim mufrad dulu ya teman-teman, yang menunjukkan sebuah, seorang atau seekor ya. Nah, marfu. Jadi nanti kita bisa tahu nih dalam keadaan isim ketika dalam keadaan marfu seperti apa, mansub seperti apa, lalu majrur seperti apa. Mudah sekali. Coba perhatikan saja. Nomor 1 isim mufrad ya, yang menunjukkan sebuah. Misalnya waladun ketika marfu. Contohnya waladun. Al-alamatu ciri-cirinya itu domah. Nih, waladun. Walaupun dia domatain ya disebutnya domah saja ya. Fathatain fathah saja kalau dalam keadaan marfu. Ya. Ini kan tidak ada alif lamnya, maka ciri-ciri domahnya ya waladun gitu ya, atau al waladu. Bisa dipahami ya? Nah, kalau mansub si waladun ini menjadi waladan. Jadi kalau dalam keadaan mansub menjadi objek ya, maf'ul bih. Ini kan sebagai subjek. Ini sebagai objek, misalkan walad itu kan seorang anak. Saya menyayangi seorang anak. Nah, berarti seorang anak kan sebagai objek ya. Iya. Ya, jadi waladan bunyinya bukan waladun. Saya menyayangi seorang anak karena anak di sini sebagai objek. Alamatnya, ciri-cirinya, alamat itu ciri-ciri fathah, waladan. Tadi kan domah, waladun. Ini misalkan seorang anak menemukan seekor kucing. Berarti kan seorang anaknya ini jadi apa? Subjek ya, jadi fa'il. Maka ciri-ciri dia fa'il itu yaitu domah. Berarti walad itu sebagai subjek. Kalau sebagai objek, waladan. Kemudian kalau majrur waladin kasroh ya tuh. Waladin. Jadi beda dun dan din. Nah, kalau dun ketika marfu dan fathah ketika mansub, kalau din majrur ya. Alamatnya kasroh. Mudah loh ya. Nomor 2, musanna. Nah, sekarang ciri-ciri yang musanna. Ketika marfu, maka yang menunjukkan dua buah ya, atau dua orang, waladani. Waladani. Ini kan dua orang kan? Ya, dua orang anak. Nah, disebutnya waladani, ada waladaini. Masih ingat nggak? Di pembahasan saya yang waktu itu musanna itu ciri-cirinya ada tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Nah, sekarang kita tempatkan. Kapan alif dan nun dipakai, kapan ya dan nun dipakai gitu. Jadi alif dan nun dipakai al-alif nih ketika marfu. Sedangkan ketika mansub maka memakai ya dan nun. Kalau tadi kan alif dan nun. Sekarang ya dan nun. Maka ciri-cirinya yang tadi marfu itu alif, ciri-cirinya. Kalau sekarang ketika mansub ciri-cirinya ya. Waladaini, waladaini gitu ya. Kalau tadi waladani berarti dia sebagai subjek, waladaini berarti sebagai objek ya. Waladaini. Nah, ini juga sama ketika majrur sama dengan seperti mansub pakai ya dan nun. Waladaini. Ciri-cirinya ya. Al-alamatu al-ya'u. Lanjut ya. Kemudian nomor 3 jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu 3 orang lebih kan. Misalkan ada seorang muslim, kalau 3-an atau banyakan, maka tambahannya kemarin masih ingat ya rumusnya jamak mudzakkar salim ada 2. Kalau tidak memakai waw dan nun atau bisa juga pakai ya dan nun ya. Muslimuna. Nah, ini ciri-cirinya waw nih ya. Al waw ciri-cirinya ketika marfu. Pada kaum muslim sedang sholat di masjid. Berarti kan kaum muslim itu sedang sholat, berarti kaum muslimnya apa? Subjek ya. Nah, maka pakai waw dan nun. Muslimuna. Ciri-cirinya waw. Kapan disebut muslimin? Tuh, sering disebut muslimun, sering disebut muslimin. Muslimin ketika menjadi objek. Misalkan saya bertemu dengan banyak orang-orang muslim. Berarti orang-orang muslim sebagai objek kan? Ya, mansub. Mansub itu objek. Maka muslimin. Bukan muslimun, tapi muslimin.
ciri-cirinya ya. Apa bedanya muslimin ketika jamak mudzakkar salim sama ketika ini tadi tuh yang menandakan 2 orang. Kalau menandakan 2 orang musanna namanya muslimaini. Ya, ada ya dan nun tapi sebelumnya fathah muslimaini. Kalau ini muslimina, jamak mudzakkar salim ya. Kemudian ketika majrur sama majrur rata-rata sama seperti mansub ya. Ciri-cirinya ya dan nun, muslimin gitu. Lalu jamak muannats salim ya, ada muslimah 3 orang ya. Saya, Maimunah dan Aisyah misalkan 3-an ya, muslimah 3 orang. Berarti ingat kan muslimat ya ciri-cirinya. Dhammah. Muslimatun. Ada dhammah. Muslimatin semuanya muslimat ya. Tapi ketika marfu muslimatun dhammah ciri-cirinya. Ketika mansub muslimatin. Ketika majrur muslimatin. Jadi tetap aja hanya harokatnya terakhir aja ya. Muslimatun ketika marfu, muslimatin ketika mansub, dan muslimatin ketika kasroh ya. Nah, lalu ini ada jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang memang harus dihafalkan ya bentuk-bentuknya. Jamak dari walad. Jamak dari walad itu kan anak-anak ya. Anak-anaknya banyak kan, itu ada sekelas gitu. Namanya auladun. Waladun, waladani, jamak taksirnya aulad. Saya melihat banyak aulad. Ya, tarbiyatul aulad, misalkan nama sekolah TK tarbiyatul aulad. Aulad artinya anak-anak banyakan. Ciri-cirinya dhammah, dhammatun, auladun. Mansubnya auladan, fathah. Auladin, kasroh ya. Lalu asmaul khamsah. Gampang, asmaul khamsah. Ketika marfu abuka pakai wawu. Ketika mansub abaka pakai alif, majrurnya abika pakai ya. Ya. Abu, aba, abi gitu ya. Kalau asmaul khamsah. Kemudian maksur al-fata ya, seorang pemuda. Ini dhammah muqaddarah namanya ini ya. Ini sebetulnya ada dhammah di sini tapi nggak kelihatan, namanya dhammah muqaddarah. Ditulisnya al-fata. Ketika mansub al-fata juga, ketika majrur al-fata. Jadi gampang kalau isim maksur ya. Ketika marfu mah al-fata, ketika mansub juga al-fata, ketika majrur juga al-fata. Hanya dilihat ciri-cirinya sebetulnya di sini ketika marfu ada dhammah muqaddarah, ketika mansub fathah muqaddarah, ketika majrur kasroh muqaddarah. Jadi walaupun tulisannya al-fata, 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 di sini ada dhammahnya muqaddarah, fathah muqaddarah, di sini ada alif sebetulnya ya. Ada alif, ada ya di sini muqaddarah. Al-mankus al-qadi contohnya ya kan. Kalau maksur kan yang fathah nih terus alif layyinah. Kalau al-mankus yang kasrah nih al-qadi lalu alif al-layyinah. Sama ketika mansub juga sama dengan isim maksur. Jadi isim maksur dengan isim mankus ini isim-isim yang mankus dengan maksur ini ketika marfu sama, mansub sama, majrur sama. Al-qadi, al-qadi, al-qadi. Ya, tapi sama ini juga dhammah muqaddarah ketika mansub fathah zahirah. Nah, ini bedanya. Kalau mansub mah qadiyah. Al-qadiyah. Nih fathahnya zahirah, zahir kelihatan. Al-qadiyah. Kalau ini al-qadi. Kalau mansub al-qadiyah fathah zahirah. Al-qadi kalau majrur kasrah lagi muqaddarah. Tidak kelihatan ada kasrahnya di huruf terakhir ya, bukan di sininya huruf terakhir. Kalau ini kan ada nih huruf terakhir. Terakhir, ismul ladzi la yansharif, ya isim yang tidak menerima tanwin. Marfu Aisyatu. Enggak boleh Aisyatun, walaupun ini enggak ada alif lam karena dia tidak menerima tanwin ya. Jadi ciri-cirinya dhammah aja. Aisyatu. Kalau mansubnya Aisyata, fathah. Nah, ketika majrur ini sama dengan mansub, enggak bisa Aisyati ya. Huruf-huruf yang tidak menerima tanwin, Aisyah, Yusuf, enggak mungkin Yusufi. Antara Yusufu dengan Yusufa aja. Ya, jadi ketika dia majrur sama dengan ketika mansub Aisyata. Ini tabel saja ya, mau dihafalkan silahkan, gak usah juga cuma disimak aja. Jadi nanti tambah ngerti. Ini tabel ini penting banget, silahkan dipahami baik-baik ya videonya gitu. Nah kayak gitu ya. Udah itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.